Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwidiastomo dengan saya Rifki. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu pada saat menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin sharing ya, bagaimana cara untuk men-setting front derailleur yang model toggle version. Apa itu toggle version? Jadi toggle version itu adalah FD yang memiliki linkage, teman-teman, alias dia ada pivot-pivot yang tambahan. Ini kita sebut dengan toggle ya. Jadi dia itu konstruksinya beda sama FD-FD road bike pada zaman dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini di depan saya ada FD Shimano road bike yang zaman dulu, teman-teman. Jadi ini modelnya tuh ada levernya. Sedangkan yang model toggle ini nggak ada lever panjang ini. Jadi dia mekanismenya ada barrel adjuster di dalam FD-nya. Dan tentu cara pensettingannya itu beda, teman-teman. Walaupun tetap aja ada baut H, ada baut L. Di sini juga ada baut H sama L. Tapi tetap aja beda, teman-teman, cara men-settingnya. Apa sih keunggulannya FD dengan model toggle? Yang saya baca-baca, teman-teman, dan saya rasakan sendiri, FD dengan model toggle ini, dia itu lebih responsif, teman-teman, untuk shifting. Jadi lebih effortless lah kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi lebih enteng. Dan emang benar, lebih enteng dibandingkan yang model ini untuk memindah giginya ke chainring terbesar ataupun ke chainring terkecil. Nah, di sini saya akan membantu teman-teman bagaimana cara untuk men-setting FD model toggle. Nah, FD model toggle ini ada di seri Dura Ace R9100, terus Ultegra R8000, terus di FD Shimano R7000. Ini yang paling latest, yang paling terbaru. Dan juga sekarang udah merambah ke seri group set GRX ya, teman-teman. Itu udah juga pakai model toggle. Jadi model ini udah menjadi standar baru di FD Shimano Road ya, yang zaman sekarang, teman-teman. Yuk kita lakukan penyetingannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung memasang si FD model toggle ini ke bracket model brace on ya. Jadi ini model ini ada yang model clamp sama model brace on. Nah kebetulan FD yang di depan kita ini model brace on ya. Jadi dia mountingnya nempel di frame. Nah ini kita langsung pasang aja, teman-teman. Nah sekarang kita akan atur jarak ketinggian, teman-teman, antara chainring atas sama outer cage itu harus 1-3 mili, teman-teman, menurut Shimano ya. Jadi kita atur ketinggiannya dulu. Jadi FD ini harus jaraknya itu 1-3 mili, teman-teman, antara jarak tooth dari si chainring sampai si outer cage yang bagian sini nih. Jadi nggak boleh terlalu deket. Kalau terlalu deket, nanti si outer cage-nya ini akan gesrek ke si tooth-nya chainring. Dan itu akan menimbulkan lecet. Tapi kalau terlalu tinggi, nanti rantai itu akan loncat ke luar, teman-teman, jatuh ke arah chainring. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengetahui jarak 1-3 mili? Kita gunakan kunci hex ya, teman-teman, nomor 3 mili. Nah, ini ada kunci L hex nomor 3 mili. Jadi kita giniin aja, teman-teman. Kita ukur aja, teman-teman, pakai ini. Nah, ini sudah 3 mili jaraknya. Nah, lalu ketika ketinggian kita sudah dapat, sekarang arah rotasi, teman-teman. Jadi, nah ini kan gerak kiri kanan ya. Nah, yang kita cari supaya si outer cage ini, dia harus selaras dengan posisi si chainring ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat dari atas, posisi atas, ini harus lurus, teman-teman. Si outer cage sama si chainring ini. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat dari atas, ini kan posisinya miring ya kayak gini. Jadi si outer cage ini harus lurus sama si chainring ini. Nah untuk mengetahui bagaimana supaya ini bisa lurus, ini kita putar baut L-nya dulu ya. Jadi si outer cage nanti sejajar sama si posisi chainring ini. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sini ada baut L ya, tulisan L. Nah ini kita putar aja ke arah kanan, teman-teman. Jadi si FD ini nanti keluar, teman-teman. Jadi setara dengan posisinya di atasnya si chainring terbesar. Kita putar dulu. Nah, kalau kita lihat dari atas, dia akan sejajar, teman-teman.
kalau kita putar baut L-nya ke kanan, dia akan sejajar teman-teman, si outer cage ini ke chainring. Ini kita putar ya. Tuh, dia bergerak teman-teman. Nah, harus sejajar sama si chainring. Nah, ini udah sejajar ya, jadi kita bisa lihat tahu kelurusannya. Kalau dia posisi kayak gini, ini miring ke dalam. Kalau ke sini, ini miring keluar. Jadi ini harus posisinya lurus kayak gini. Nah, jika sudah mendapatkan posisi seperti ini, dan ketinggian yang 1-3 mili tadi, sekarang kita kencangkan baut yang ada di sini teman-teman. Pakai kunci torsi ya, kalau bisa. Ini ketegangannya 5-7 Newton meter teman-teman. Oke, kita set ya teman-teman. Ini kita set di 6 aja ya, 6. Nah, tadi ketinggiannya udah dapat ya, 3 mili. Ini udah oke. Sama kemiringannya juga udah pas. Oke, sekarang kita kencangkan ya teman-teman. Pastiin ini lurus dan tidak berbelok. Oke. Kita tahan bagian belakangnya supaya nggak gerak. Oke, udah dapat kekencangan yang pas. Terus sekarang saatnya memasang kabel teman-teman. Masang kabel yang di atas. Ini kan ada namanya link cover ya teman-teman. Ini kita copot jadi muternya ke sini. Kita copot untuk membuka. Nah, ini link cover jangan sampai hilang. Kita taruh di tempat yang baik ya. Nah, ini teman-teman, ini namanya baut barrel adjuster ya, yang ada di FD model toggle. Ini kalau misalkan posisinya masih masuk seperti ini, misalnya kayak gini ya. Ini kita kendorin dulu teman-teman, kendorin sampai habis. Biar ini posisi reset ya. Nah, kendorin seperti ini. Nah, ini pastiin mekanisme ini bisa bergerak bebas seperti ini. Nah, kalau udah, ini baut yang ini kita kendorkan. Kan buat masang kabelnya teman-teman. Nah, oke, cukup. Lalu ini kabel FD-nya kita tarik teman-teman. Kabel FD-nya masuk ke bagian sini nih teman-teman. Nah, ini harus kenceng. Terus masukin ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini posisinya gini. Nah, ini kan kalau ininya bebas, ini bisa naik teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kan ada groove-nya, jadi ngikutin alurnya ini. Lalu kalau udah, ini kabelnya kita tarik ke belakang teman-teman. Sep gini. Nah, posisinya kayak gini nih kabelnya. Nah, terus ini kita tarik pakai tang ya teman-teman. Bantuan tang ke arah atas nih. Sampai kabelnya tidak ada selek ya. Jadi harus kenceng banget. Kalau udah, ini kita kencangkan teman-teman. Nah, ini kita bisa lepas tangnya kalau udah kencang. Lalu teman-teman, ini kita kencangkan ya. Sekarang yang ini, gunakan kunci torsi di angka 5-7 Newton meter. Kita gunakan 6 aja teman-teman di sini. Nah, ini kunci torsinya udah 6 ya, dari set 6. Sekarang kita kencangkan. Yang ini nih. Nah, ini udah 6 Newton. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngencangin ini. Sekarang saatnya kita kendorkan baut L-nya supaya posisinya jadi netral. Setelah mengencangkan ini ya tadi ya, yang di atas ini. Sekarang kita kendorkan baut L-nya. Kita kendorin, otomatis si outer cage ini nanti menjauh dari chainring. Sampai dia berhenti ya. Nah, ini udah berhenti, berarti udah cukup. Dah, sekarang saatnya kita pasang rantai teman-teman. Rantai sepedanya. Sekarang kita tes shifting ya, apakah dia mau pindah dari gigi chainring terkecil ke chainring terbesar ya. Mau ya pindah ya. Nah, teman-teman sekarang udah bisa pindah ke gigi terbesar. Nah, di sini ada penyetingan yang berbeda dari FD sebelumnya, yaitu kita akan menyeting namanya itu top trim ya. Jadi posisi drifter itu harus diposisiin full, tapi nanti diklik sekali, turun sekali, seperti ini. Nah teman-teman, ini kan posisi drifter kiri ya. Nah ini kita caranya untuk menyeting top trim, ini kita fullin ke kanan, nanti baru diklik sekali ini. Ini pedal kita sambil putar ya. Ini kita dorong full ya teman-teman. Nah, sampai habis. Habis itu kita klik. Habis itu kita klik setengah ini yang untuk turun, tapi jangan full ya, tapi setengah aja, satu klik aja. Nah, gitu aja teman-teman.
Ini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada garis ya teman-teman, indikator. Nah ini garis ini garis atas sama garis bawah ini harus align ya, atau lurus teman-teman. Nah ini kan nggak setara ya, jadi ini cara untuk mengelainnya, kita kencangkan si barrel yang ada di sini teman-teman. Ya teman-teman perhatian ya garisnya ya, nanti dia akan lurus. Nah lama-lama dia lurus. Nah ini di posisi top trim ya, bukan di posisi top. Nah ini udah posisi lurus teman-teman. Nah ini udah benar nih posisinya seperti ini. Nah sekarang kita kalau udah adjust ini, sekarang kita adjust untuk settingan H-nya teman-teman. Gimana sih cara untuk menyeting H-nya? Seperti ini teman-teman. Jadi ini tetap di chain ring terbesar yang depan, FD-nya, tapi di posisi yang gede ya, bukan di top trim tapi di posisi top. Terus posisi RD dan rantai ini di posisi sprocket terbesar. Nah seperti ini. Nah kalau diputar kayak gini di posisi top, ini inner cage yang bagian sini ini nyentuh ke rantai teman-teman. Nah kalau bisa teman-teman perhatiin, ini inner cage itu nabrak ke rantai teman-teman. Nah ini kalau diputar, ya kan ada gesrek ya. Nah ini kita akan mengendorkan baut H sedikit teman-teman. Jadi ini baut H-nya dikendorin supaya inner cage ini akan ke arah sana teman-teman, tidak menempel si rantai. Nah ini baut H-nya kita kendorkan sedikit. Nah, cukup. Nah ini udah nggak nyentuh nih. Coba kita puter. Nah udah aman. Nah untuk penyetelan H-nya udah selesai. Sekarang kita setel yang untuk low ya. Jadi yang depan kita pindah ke chain ring terkecil, yang belakang ke tross sprocket terbesar. Nah teman-teman, sekarang kita akan menyetel baut L-nya. Jadi si inner cage ini nggak boleh menyentuh si rantai. Jadi kalau menurut Shimano harus ada gap sekitar 0 sampai 0,5 mili ya teman-teman. Ini baut L-nya kita putar, kendorin sedikit. Nah, terus sampai dia ada gap. Nah, ada gap sedikit di sini nih. Nggak boleh terlalu nyentuh. Ini kalau dari kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya, cuma kalau dari atas kelihatan nih teman-teman. Oke. Nah sekarang untuk penyetelan FD udah selesai teman-teman. Sekarang kita masukkan si link cover ini. Jadi kabelnya ini kayak gini teman-teman posisinya. Nah ini kita harus masukin ke belakang. Ini posisinya pakai 2 jari di kiri, ini ditarik ke atas. Nah, terus dimasukin ke belakang. Nah, seperti ini. Masuk ke atas, terus baru pakai link covernya dimasukin ke sini. Nah, sekarang penyetelan FD udah selesai teman-teman. Sekarang kita akan tes shifting ya teman-teman. Mulus ya. Kepindahan. Oke teman-teman sekalian, itu adalah tutorial setting FD untuk sepeda road bike yang menggunakan FD model toggle version. Semoga penjelasan dari awal dan dari akhir teman-teman bisa mengikuti dengan jelas. Semoga ada yang bermanfaat bisa diambil. Kalau teman-teman masih bingung bisa tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman ngikutin video ini harusnya bisa ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.